Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Morinaga. Wadimor, tentu sarung kita. Presiden Joko Widodo angkat suara soal pertemuannya dengan Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem. Jokowi menyebut hasil pertemuan ini akan bermanfaat bagi politik bangsa dan negara. Lima hari sudah pemungutan suara digelar. Bagaimana perolehan suara Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, serta Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Indonesia Timur? Benarkah Prabowo Gibran mendominasi? Apa saja faktor yang memicunya? Tanpa baliho berlebihan dan kampanye, komedian Alfiansyah Bustomi alias Komeng dipastikan akan melenggang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili Jawa Barat. Apa yang memicu Komeng mencalonkan diri menjadi anggota DPD? Saksikan ulasan selengkapnya hanya di Apa Kabar Indonesia Malam. Assalamualaikum. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman di kawasan Jakarta Selatan. Ya, peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara Panglima Besar Sudirman dihadiri oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir dalam peresmian Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman di Jakarta Selatan. Rumah sakit tersebut diresmikan juga oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian Menhan Prabowo pun turut menyampaikan laporan pembangunan RSPPN Panglima Besar Sudirman di hadapan Presiden Joko Widodo serta jajaran tamu lainnya. Menhan juga sempat memberikan penyerahan simbolis kaki palsu kepada pihak RSPPN Panglima Besar Sudirman, di mana Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio Sigit, dan juga Gubernur DKI Jakarta dan beberapa jajaran menteri dan instansi terkait hadir dalam peresmian tersebut. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Partai Nasdem atau Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Negara pada Minggu malam, di mana Presiden Joko Widodo mengungkapkan pertemuan antara dirinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem ini merupakan bermanfaat untuk politik dan juga bangsa negara. Ya, Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh ini mendadak ke Istana Merdeka Minggu malam. Surya Paloh disebut-sebut diminta menghadap Presiden Jokowi. Kendati dilakukan secara tertutup, pertemuan keduanya diamini oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa.
Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukannya? Pak Paloh datang? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah, harus siapa yang mengundang, siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan kepada Pak Surya Paloh yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa sih Pak? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah Terima kasih Pak. final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Dengan Pak Prabowo itu berkoalisi. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Terima kasih, karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih Pak. Pemirsa, pemungutan suara lanjutan yang seharusnya dilakukan pada hari Minggu kemarin ini harus ditunda kembali sampai Sabtu 24 Februari 2024 akibat logistik pemilu rusak terendam air. Sejumlah kursi dan meja serta tenda yang berada di gudang kantor logistik di wilayah Sunter Raya, Jakarta Utara kembali dipersiapkan untuk melakukan pemungutan suara lanjutan. Ada 3.500 DPT di 12 TPS RW 8 masih belum menyuarakan suaranya pada pemilu kemarin karena logistik rusak akibat terendam banjir. Setelah kecewa tidak dapat mencoblos saat hari H dan bersiap untuk menyambut pesta demokrasi susulan pada hari Minggu kemarin. Namun warga Sunterjaya kembali kecewa dengan kabar bahwa pemilu belum bisa dilakukan pada hari Minggu kemarin dan ditunda hingga Sabtu 24 Februari mendatang. Ya pemirsa, sekarang kita ke informasi selanjutnya ya Gita ya, di mana kita tahu bahwa karena tidak memiliki KTP hanya membawa surat keluarga, namun ternyata ada yang diizinkan mencoblos membuat Bawaslu Kebumen merekomendasikan pencoblosan ulang di TPS 4 Tanjung Sari, wilayah Jawa Tengah. Ya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen ini menggelar pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 04 Desa Tanjung Sari, Kecamatan Petanahan pada Minggu 19 Februari kemarin. Hal tersebut berdasarkan rekomendasi dari Bawaslu Kebumen, di mana pencoblosan ulang ini dilakukan karena sebelumnya terdapat kesalahan teknis dalam pemungutan suara pada 14 Februari lalu. Di TPS 4 tersebut ditemukan 2 orang yang tidak tercatat di DPT maupun DPTB dan tidak memiliki KTP elektronik, namun bisa memberikan suaranya. Ketua Bawaslu Jawa Tengah Muhammad Amin mengungkapkan, di Jawa Tengah pencoblosan ulang terjadi di 26 TPS di 13 titik. Kesalahan terjadi dikarenakan proses administratif pada pemilih. Ibu Siti Mustiah. Selanjutnya pemirsa, kami akan ajak Anda menuju KPU RI untuk memantau rekapitulasi yang masih berlangsung pada hari ini. Sudah ada rekan kami Rizka Sasabila yang berada di sana. Rizka, seperti apa di sana? Ya, Caca dan juga Agita, Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI hingga saat ini memang masih terus melakukan penghimpunan atau penghitungan suara pasca pemungutan suara pada 14 Februari kemarin. Dan untuk data dari halaman resmi KPU ini sudah mencapai sekitar 71,46%, atau yang berarti sudah ada sekitar 588.000 TPS dari 823.000 TPS di seluruh Indonesia yang menginput atau memasukkan datanya ke dalam laman resmi KPU. Dan
Data ini merupakan pantauan dari laman resmi KPU terbaru pada 19 Februari 2024 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan untuk perolehan suara Pilpres hingga saat ini masih diungguli oleh paslon nomor urut 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan perolehan suara sementara yaitu 58,57% atau sekitar 56 juta suara. Dan di posisi kedua yaitu paslon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara sementara yaitu 24,26% atau sekitar 23 juta suara. Yang kemudian di posisi ketiga yaitu paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan perolehan suara sementara 17,17% atau sekitar 16 juta suara. Melihat sedikit ke real count pemilihan legislatif DPR RI, pemirsa ada 3 partai yang memperoleh suara tertinggi sementara yaitu PDIP disusul dengan Partai Golkar dan juga Partai Gerindra. Untuk perhitungan atau rekapitulasi oleh KPU ini masih akan terus berlanjut hingga 20 Maret 2024 yang merupakan sekitar 35 hari dari hari pencoblosan. Dan selain itu pemirsa mengenai kabar yang diterima beberapa politikus partai mengenai proses rekapitulasi kecamatan yang dihentikan KPU, dilansir dari media ini, Koordinator Divisi Teknik Penyelenggara KPU RI Idam Holik ini menyampaikan bahwa proses rekapitulasi berjenjang secara manual masih terus berjalan, namun KPU memberikan arahan kepada panitia pemilihan kecamatan agar proses rekapitulasi ini berjalan sesuai prosesnya sinkron dengan data perolehan suara yang ada di sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap untuk kepentingan publik yang mana datanya otentik, asli dan terdapat pada formulir si hasil yang ada. Seperti itu Agita dan juga Caca, kembali ke Anda di studio. Terima kasih Rizka Salsabila dari gedung KPU. Sekarang kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Kita akan melihat sebenarnya seberapa efektifkah program Capres dalam kampanye Pilpres kemarin untuk menentukan kemenangan. Ya, dari hasil hitung sementara KPU, paslon nomor urut 2 paling unggul. Apakah program makan siang gratis yang paling disukai oleh pemilih? Sudah memasuki hari kelima setelah pemungutan suara, fenomena larinya suara pemilih masih menjadi bahan perbincangan. Pada pemilu tahun ini, pemilih legislatif partai tidak berbanding lurus dengan pemilih presiden. Hal ini disebabkan beberapa faktor penentu seperti ketokohan, mesin partai, dan program yang diusung oleh masing-masing paslon. Kampanye capres di daerah dan sejumlah kota besar beberapa waktu lalu memperlihatkan masing-masing paslon mengagungkan semangat untuk perbaikan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Paslon nomor urut 1 yang sejak awal mendeklarasikan tagline perubahan. Paslon nomor urut 2 dengan konsisten dari awal dialog capres hingga kampanye menggembar-gemborkan makan siang dan susu gratis. Hingga paslon nomor urut 3 yang menjual program pendidikan dan internet gratisnya. Program-program yang disajikan paslon tersebut dianggap menjadi salah satu penentu yang menjadi faktor naiknya elektoral. Terbukti, usai pencoblosan kemarin dari hasil perhitungan sementara di KPU, paslon nomor urut 2 lah yang mendapatkan suara terbanyak. Kemudian disusul paslon nomor urut 1 dan 3. Dari hasil penelitian sejumlah lembaga survei seperti yang dilakukan oleh lembaga survei LSI Deni JA, mereka menemukan faktor penentu naiknya elektoral ada 3 faktor, yaitu faktor ketokohan, partai, dan program. Data yang mereka temukan di lapangan, program dari paslon nomor urut 2, pasangan Prabowo dan Gibran lah yang paling banyak diminati oleh para pemilih bagi-bagi bansos, makan siang, dan susu gratis. Faktor program, kita harus melihat bahwa struktur pemilih kita ini kan menengah ke bawah, grassroots gitu. Dari sisi program ada 2, yang pertama dari programnya Jokowi, bansos yang diributkan, mau tidak mau, suka tidak suka, ini menyentuh mayoritas pemilih. Dan ini menggugah mereka untuk menggeser pilihannya Jokowi ke Prabowo gitu. Yang kedua, Prabowo sendiri menawarkan program makan siang gratis, susu bagi segmen menengah ke atas. Ini mungkin hal yang diejek-ejek, bahkan konyol bagi mereka. Tapi bagi menengah ke bawah, ini sangat dibutuhkan.
Bayangkan kalau kita lapar di sekolahan misalnya, gitu ya. Dikasih handphone atau dikasih makan, yang diambil makan pasti. Sementara itu, meskipun tidak begitu jauh dengan LSI, peneliti dari lembaga survei Poltreking Indonesia menemukan faktor program hanya berhasil menjerat pemilih sekitar 10% saja. Poltreking Indonesia justru menemukan fenomena lain yang terjadi di pemilu tahun 2024. Mereka menemukan adanya data split ticket voting, yaitu pemilih melakukan pemungutan suara dengan tiket terpisah. Simpatisan partai pengusung memilih calon presiden dari calon lain di luar calon presiden yang diusung oleh partainya. Tingginya fenomena split ticket voting. Split ticket voting ini kita bisa melihat di partai di luar pendukung Prabowo Gibran. Kalau itu kan sudah mayoritas, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat sudah mayoritas. Tapi kita lihat partai yang di luar koalisi ini. Misalnya saya buka paslon nomor 1. PKB itu di exit poll, pemilih PKB ke 01 ke Anies Muhaimin itu hanya 41%. Justru lebih besar 48%-nya memilih Prabowo Gibran. Begitu juga dengan Partai Nasdem, 45% ke 01, justru lebih tinggi sedikit, 47% mereka memilih ke 02. Jadi dua partai pendukung Anies Muhaimin itu justru lebih banyak memilih Prabowo Gibran. Yang kedua, partainya Mas Ganjar juga demikian untuk khusus P3. P3 itu 66% memilih Prabowo Gibran. Hanya 12% di exit poll kami mereka memilih Ganjar. PDIP betul lebih banyak ke Ganjar. Itu pun tidak maksimal dibandingkan Gerindra ke Prabowo. Hanya 53% memilih Ganjar. Sementara sekitar 38, hampir 40%-nya memilih 02. Meski tahapan penghitungan suara resmi dari KPU belum 100%, diharapkan masyarakat agar lebih tenang mengawal pemilu ini sampai tuntas. Tim TV One mengabarkan. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan juga sekitarnya. Dan pemirsa, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam? Masih akan kembali bersama Caca Anissa untuk berdialog dengan sejumlah narasumber. Betul sekali, Agita dan juga pemirsa. Sesaat lagi, mari kita lihat sebenarnya apa yang membuat paslon nomor urut 2 secara quick count ini unggul untuk Pemilihan umum 2024 telah digelar serentak pada 14 Februari lalu. Pemilu kali ini yang memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi, serta DPRD kota atau kabupaten, dan anggota DPD berlangsung dengan aman dan relatif tidak menemui kendala berarti. Saat ini Komisi Pemilihan Umum tengah melakukan penghitungan suara yang rencananya akan diumumkan hasilnya pada Maret mendatang. Namun di tengah penghitungan suara yang tengah dilakukan, perolehan suara masing-masing paslon mulai terlihat. Di Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, suara Prabowo Gibran seakan mendominasi. Padahal dalam beberapa kali kesempatan kampanye Anies Baswedan Muhaimin Iskandar serta Ganjar Pranowo Mahfud MD di Indonesia Timur dipenuhi pendukungnya hingga tumpah ruah. Namun perolehan suaranya seakan tak berbanding lurus dengan banyaknya massa yang menghadiri kampanyenya. Apa penyebab melonjaknya suara Prabowo Gibran di Indonesia Timur? Benarkah karena janji melanjutkan program Joko Widodo yang juga kerap kali menaruh perhatian khusus akan membangun Indonesia Timur? Bagaimana kubu Anies Muhaimin serta Ganjar Mahfud melihat perolehan suara Prabowo Gibran yang mendominasi di Indonesia Timur? Tim TV One mengabarkan.
Pemirsa, saya disclaimer dulu bahwa Apa Kabar Indonesia Malam tema hari ini berdasarkan hasil quick count ya pemirsa ya. Karena sampai dengan saat ini kita masih menunggu hasil pengumuman resmi dari KPU berapa perolehan suara masing-masing calon presiden dan juga calon wakil presiden. Tapi kalau merujuk kepada quick count, kita lihat untuk Indonesia Timur tampaknya 02 ini unggul, padahal 01 dan juga 03 ini jor-joran melakukan kampanye di wilayah Indonesia Timur. Apa sih pengaruhnya? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Narasumber saya sudah hadir di sini, Mas Mustafa Nara mewakili 01, Mas Khairul Umam mewakili pengamat politik Indonesia kita. Selamat malam, assalamualaikum bapak-bapak. Dan mewakili 03 sudah ada Mas Ciko Hakim, bahkan juga mewakili 02 ada Kakak Billy. Selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, waalaikumsalam. Mungkin saya pasti mau minta komentar dulu bagi mereka yang tidak, kita lihat tidak memberikan suara yang cukup signifikan di Indonesia Timur. Selain dari 02 yang mana memang sangat diunggulkan untuk wilayah Indonesia Timur. Saya ke Mas Ciko terlebih dahulu. Bukan kecewa ya Mas Ciko ya, tapi ada pertanyaan nggak sih di tim TKN Prabowo, di tim TKN dari Ganjar Mahfud, kenapa sih suara kita ini kecil sekali? Padahal kalau Ganjar datang ke wilayah Indonesia Timur tuh begitu disambut, begitu banyak. Ini seperti apa? Saya rasa pertanyaannya bukan hanya dari kami, TPN Ganjar Mahfud, tapi juga dari masyarakat umum dan khususnya justru tentu dari para pemilih kami di Indonesia Timur. Karena kan rakyat ini tahu siapa yang mereka pilih, rakyat ini tahu siapa yang tetangga mereka pilih, rakyat tahu siapa yang di lingkungan mereka memilih siapa, rakyat tahu di TPS mereka memilih siapa. Dan satu lagi, rakyat juga tahu bahwa terjadi banyaknya intimidasi, banyaknya gelontoran bansos dan juga dibarengi dengan klaim-klaim bahwa bansos yang dari negara ini diklaim menjadi seakan-akan bansos yang dibawa oleh salah satu paslon, yaitu paslon 2 tentunya. Dan ketika juga Pak Jokowi juga kan mengklaim bahwa ini bansos Jokowi. Begitu juga para menteri mengklaim seakan-akan ini bansos murni hanya dari Jokowi. Padahal ini adalah bansos dari negara, dari uang negara, dari uang-uang pekerja keras ya, pembayar pajak. Dan ini kita mengetahui dan ini bukan rahasia lagi. Jadi pada prinsipnya hal-hal ini juga menimbulkan itu yang tadi yang dikatakan, ada anomali juga di mana turnout atau hadirnya massa di kampanye-kampanye besar kami, walaupun kampanye yang dalam tingkat kecil selalu full, selalu memenuhi lapangan-lapangan yang kami datangi tanpa juga melakukan mobilisasi yang berlebihan gitu ya. Tapi paling caleg membawa tim sesnya, membawa relawan-relawannya, dan sisanya adalah masa-masa yang datang dengan sukarela, yang semangat dan untuk mendukung Pak Ganjar maupun Pak Mahfud. Begitu juga perolehan suara kami di Indonesia Timur bagi PDI Perjuangan, maksudnya bagi partai politik pengusung utama dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan juga cukup signifikan. Dan memang anomali ini banyak terjadi. Tapi kita lihat, kami sedang mengumpulkan apa yang disebut dengan dugaan-dugaan kecurangan-kecurangan, baik itu dugaan kecurangan dari sebelum terjadinya pemilu dan pencoblosan, bahkan dari pencalonan dan lain-lain yang kita bilang adalah sifatnya terstruktur dan sistematis. Dan juga yang terjadi ketika pencoblosan di hari H dan juga pasca pencoblosan. Yang ini harus terus kita kawal dan akan kita kumpulkan, dan nanti dalam waktu dekat tentunya dilaporkan ke Bawaslu, dan kemungkinan besar step berikutnya adalah ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita berharap tujuan utama dari pelaporan-pelaporan ini satu, ya memang sebagai kontestan tentunya kami ingin suara kita maksimal. Tapi yang kedua, sebagai anak bangsa, kita ingin pemilu ini berlangsung jujur dan adil, dan masih ada waktu untuk mengoreksinya apabila sengketa nanti diselesaikan dengan baik. Oke, berarti dari 03 merasa bahwa kita harusnya dapatnya lebih, melihat begitu banyak animo yang datang ketika masa kampanye. Sama nggak sih dari 01? Kita harus lebih banyak dari ini dong, dari quick count. Kok kita kalah di Indonesia Timur, bagaimana? Persoalan kita itu sekarang bukan soal jumlah ya, tapi marwah demokrasi. Bayangkan hampir 50%, ya setiap TPS itu ada salah satu paslon yang melewati 50% suara dari yang lain. Jadi maksudnya dia melebihi 50% suaranya yang didapat dari yang lain-lain dibanding 01, 03. Jadi maksud saya begini, kita sekarang ini bukan soal mempersoalkan kita menang atau kalah, tetapi kita malu. Karena kalau kita buka di Google, Anda tulis kecurangan pemilu 2024. Hampir semua TPS, hampir semua provinsi dari 16
provinsi yang ada di bagian Indonesia Timur, ini semuanya ada laporan kecurangan dan kecurangan itu luar biasa besarnya itu. Jadi ini karena menurut saya bukan lagi soal paslon, bukan lagi soal partainya apa, tapi soal bagaimana menyelamatkan wajah kita itu loh. Buruk sekali Mbak, buruk sekali. Kita malu. Pemilu, saya itu 3 kali pemilu terlibat langsung menjadi tim ses hampir semua yang terlibat saat ini, dan ini paling brutal yang ada. Jadi kita lagi bukan soal ingin menang, kalah malu enggak, bukan. Ini soal marwah. Jadi kita mempertahankan marwah atau membangun marwah capek-capek bertahun-tahun, ternyata juga nggak meningkat-meningkat, membuat kita itu apa? Drop istilahnya itu. Demokrasi rendah jadinya kita itu. Kalau kecurangan pemilu memang akan ada ranahnya lain nanti untuk melaporkan, dan memang saya berharap bahwa kita sedikit move on untuk melihat sebenarnya apa program-program yang dijual oleh masing-masing tim dari Capres dan juga Copres. Sekarang saya ingin ke Kakak Billy, sebenarnya apa sih yang ditawarkan dari 02? Kok banyak sekali suara-suara di Indonesia Timur ini memilih 02? Apakah karena memang ingin melanjutkan program Presiden Jokowi? Atau jangan-jangan ada kebaruan lain, seperti apa, Kakak Billy? Kita bisa melihat ya, angka paling tinggi itu dari Sulawesi Utara 70% lebih. Kemudian disusul Kalimantan Tengah, lalu Papua Selatan itu 70% lebih juga. Dan seluruh wilayah Papua itu di atas 60%. Dan kalau melihat animo yang terjadi pada saat kampanye, saya juga melihat langsung gitu, seperti kampanye Pak Prabowo di Sulawesi Utara itu bukan hanya pada saat kampanye orang sampai turun, bahkan hujan-hujanan Pak Prabowo naik panggung, masyarakat nggak mau pulang. Tetapi pada saat kemenangan real quick count, itu juga masyarakat tumpah turun ke kota-kota juga di Papua. Itu sampai macet. Jadi kemeriahan bukan hanya pada saat sebelum pemilu saat kampanye, tetapi pasca quick count itu juga masyarakat sudah merayakan kemenangan tersebut. Nah, kalau ditanyakan kenapa nih, kalau kita lihat ya beberapa indikator-indikator pembangunan Trans Papua semenjak pemerintahan Jokowi itu terhubung hampir 100%. Sebelumnya itu kalau kita mau jalan, bahkan di kampung saya sendiri, saya kebetulan dari Papua, di kampung saya sendiri itu saya sampai SMA itu nggak ada listrik. Di rumah saya ya, di SMP itu memang sekitar rumah ada listrik tapi tidak berimbang. Di rumah kami nggak ada, dan banyak yang nggak ada juga. Jalan juga nggak terhubung. Semenjak pemerintahan Pak Jokowi, jalan terhubung kanan kiri. Trans Papua hampir mencapai angka 100%. Kemudian kalau kita melihat penetrasi internet di Nusa Tenggara Timur dan di Papua itu sudah meningkat di atas 60%. Bahkan Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu sampai 70% lebih angka penetrasi internetnya. Ini berdasarkan data APJI. Sebelumnya itu di bawah 50%. Kita mau koneksi internet, mau belajar aja itu nggak ada. Sekarang di kampung saya itu udah 4G, kita mau akses internet mudah sekali. Dan angka indeks pembangunan manusia IPM waktu Pak Jokowi pertama kali menjabat di 2013 itu angkanya 52. Sekarang itu mencapai angka 62, IPM-nya naik pesat, indeks pembangunan manusia. Jadi ketika masyarakat bertanya nih, dari Capres 01, 02, 03 di Indonesia Timur, siapa sih yang membawa narasi keberlanjutan atas hal-hal baik yang kami sudah rasakan, itu tentunya muncul 02. Paslon 02. Dan ketika mereka berdua turun ke Papua itu, Pak Prabowo saya hitung di 2023 itu 2 kali turun ke Papua, dan ke Nusa Tenggara Timur itu 2 kali juga. Dan bahkan di Papua itu Prabowo membagikan hampir 1.270 unit motor buat TNI Polri dan meresmikan rumah sakit. Dan di bulan Maret Pak Prabowo juga meresmikan sebuah pusat pelatihan dan lahan pertanian. Nah, ini tuh ketika Pak Prabowo mau turun itu disambut meriah sekali. Jadi sudah no wonder ketika kemudian beliau mengusung narasi keberlanjutan, masyarakat Indonesia Timur bilang ini presiden dan calon presiden yang mau kita usung gitu. Mas Umam, lebih. Apakah seperti itu sudah tidak terbantahkan lagi presiden yang paling memperhatikan wilayah Indonesia Timur Pak Jokowi, dan sumbangsinya dapat di 02 karena mereka menjanjikan, paling menjanjikan, begitukah? Ya, tentu judgement bisa dibangun ya, tetapi kemudian di saat yang sama tentu ada faktor-faktor lain yang kemudian berdampak secara elektoral, karena bagaimanapun juga Indonesia Timur itu salah satu basis terkuat dari PDIP. Kalau misal kita menggunakan teori straight ticket voting, maka kemudian basis dari kekuatan itu harusnya mengalirnya ke kubu 03, yaitu Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud. Tetapi kemudian pertanyaannya mengapa tidak terjadi? Nah, kalau misal kita cermati, merespon misalnya tadi yang disampaikan oleh Mas Ciko, kemudian Pak Nara, memang diakui atau tidak ada faktor strategis yang kemudian berpengaruh, terutama terkait dengan infrastruktur pemenangan.
Praktis kalau misal kita cermati data dari Kemendagri, itu ada sekitar 11 dari 20 atau 21 gubernur yang diganti di sana, dan penunjukan tentu berdasarkan pada keputusan Kemendagri. Dan kemudian praktis ada sekitar 40-an wali kota atau bupati. Diakui atau tidak, kalau misal kemudian mengharapkan para penjabat kepala daerah itu betul-betul netral dalam arti konteks 100% netral, rasanya too good to be true. Mungkin itu iya, tetapi di saat yang sama tentu ada pengaruhnya. Tetapi di saat yang sama, Mbak, ada beberapa faktor lain yang barangkali juga cukup berpengaruh. Misalnya, Indonesia Timur selama ini itu digarap oleh PDIP. Hampir semua, mayoritas, praktis 80% teman-teman non-muslim, terutama dari umat Kristiani, Katolik, itu larinya ke PDIP, termasuk dalam konteks Pilpres mendukung Pak Jokowi. Begitu kemudian situasi berubah, mereka digarap 9 tahun untuk memberikan dukungan Pak Jokowi, mencintai Pak Jokowi katakanlah, tapi begitu kemudian di fase akhir Mas Ganjar melakukan serangan balik kepada Pak Jokowi, tempias mereka. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya mereka kemudian mengasosiasikan diri bahwa ini saya lebih mengarah ke 02 daripada pihak yang justru memberikan serangan secara terbuka kepada kubu 02. Nah, kemudian di sisi yang lain tentu faktor-faktor non teknis juga cukup berpengaruh. Misalnya tadi terkait dengan konteks program ya. Kalau misal kemudian itu dianggap sebagai sebuah acknowledgement, ya mungkin ada catatan positif. Meskipun tadi Mas Billy sepertinya agak keceplosan itu. Ada ribuan motor dibagikan ke TNI Polri. Ini bisa digoreng sama Mas Ciko dan juga Pak Nara. Tetapi saya coba balik ke konteks infrastruktur pemenangan. Ya. Dan juga satu lagi patut diduga karena backbone dari 03 itu PDIP, Mas Ciko ada di sini. Rasa-rasanya kalau misal kemudian terjadi split ticket voting, barangkali pertanyaan yang paling strategis adalah apakah mesin politik infrastruktur pemenangan di PDIP solid atau tidak. Mungkin situasi di Indonesia Timur agak sama dengan di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu basis menguasai PDIP menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Pak Ganjar gubernur 2 periode, tetapi harus berpuas diri dengan 30%. Indonesia Timur rasanya agak mirip. Nah, artinya terjadi split ticket voting ini yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah benar PDIP dalam konteks ini solid untuk memberikan dukungan 03 atau tidak? Mas Ciko nanti akan jawab, apa jangan-jangan kader PDIP di Indonesia Timur untuk pileknya memenangkan diri sendiri, untuk pilpresnya bolehlah bisik-bisik, ya udahlah ke Pak Prabowo aja karena cintanya kepada Pak Jokowi. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ke Mas Ciko. Mas Umam mengatakan di sini, sebenarnya Indonesia Timur itu memang kandangnya PDIP. Kalau dibilang suara perolehan kecil ini kenapa? Apakah jangan-jangan salah strategi? Kemarin itu memang kadernya begitu mengarahkan masyarakat untuk mencintai Pak Jokowi. Sekiranya sekarang tidak sejalan ini kemudian salah strategi, atau jangan-jangan kadernya ini yang kemudian split dukungan juga, atau bagaimana Mas Ciko? Silakan dijawab. Kami tetap mengakui bahwa ada Jokowi efek dalam artian sebagai seorang presiden yang sukses dalam membangun infrastruktur misalnya, ya kan? Itu kami akui. Tetapi yang lebih kuat lagi adalah Jokowi efek bukan hanya soal citra diri, tetapi juga cawe-cawe. Nah, ini menarik, ya kan? Nah, tapi yang kedua tadi disampaikan bahwa ada ketidakloyalan dari kader partai PDI Perjuangan, dan ini sangat kami ragukan bahwa kita mengetahui bahwa kader-kader PDI Perjuangan adalah kader-kader yang tegak lurus dan selama ini belum pernah fail dalam hal tegak lurus, dan soal split ticket voting inilah termasuk anomali di mana kita bisa bandingkan dari pilpres-pilpres sebelumnya bahwa inilah yang pertama kali capres dan cawapres dari let's say capresnya dari partai tertentu suaranya jauh di bawah dari partai yang pengusungnya. Kita bisa bandingkan dengan Pak SBY dalam 2 kali pilpres sebagai kader Partai Demokrat suaranya jauh di atas partainya, juga capres-capres lain di pemilu sebelum Pak SBY menjadi presiden. Nah, ini apalagi Pak Jokowi ya. Nah,
itu ya yang hal yang disebut anomali. Tapi saya ingin mengomentari sedikit apa yang disampaikan oleh Billy, itu tadi bisa dimasukkan dalam hal yang sifatnya nanti ketika pembuktian di MK ada kecurangan-kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif. Jadi memang ada penggunaan uang-uang negara untuk seakan memberikan citra bahwa pemberian-pemberian itu berasal dari paslon tertentu. Nah, itu yang dikatakan tadi soal 1.200 motor untuk TNI, Polri, dan Babinsa. Nah, ini juga terkait dengan bansos, sama persis apa yang disampaikan. Nah, ini yang berbahaya. Pemilu ini menjadi mahal bukan karena anggarannya, dan ini digaung-gaungkan oleh paslon 2 bahwa mereka tidak mau ada putaran kedua. Salah satu alasannya adalah anggaran yang tinggi. Itu salah. Anggaran yang tinggi itu terjadi karena ada money politics menggunakan uang negara. Nah, ini yang berbahaya. Oke, Kakak Billy boleh dikonfirmasi sekaligus saya tanya juga bahwa ternyata kalau memang ada Jokowi effect, ya memang ini menang di Indonesia Timur itu bukan karena kampanye hebat dari Prabowo Gibran, tapi karena memang programnya Jokowi yang luar biasa di Indonesia Timur. Bagaimana Kakak Billy? Nah, pertama, kalau disampaikan bahwa ada kecurangan secara tersistematis, tentunya 03 juga harus menjawab. Ada sekitar 9 kasus yang berhubungan dengan pengerahan aparat negara untuk mencoblos 03 ya. Ada kepala daerah yang diarahkan, ada kabinda yang ditemukan untuk diarahkan mencoblos pasangan 03, itu juga bisa dijelaskan kalau begitu itu kenapa. Nah, menjawab pertanyaan 1.270 unit motor itu dibagikan pada saat beliau sebagai Menteri Pertahanan dan dibagikan kepada anggota TNI Polri tidak dalam suasana kampanye dan tidak juga dalam konteks beliau mengkampanyekan diri sebagai capres. Kalau kita menghitung jumlah menteri dan kepala badan negara yang dipimpin, itu berasal kebanyakan itu dari partai PDIP malah gitu kan, ada Mensos, ada beberapa kementerian yang lain gitu, dan mereka juga menjalankan program mereka sebagai menteri, tapi kemudian kenapa tidak dituduhkan gitu bahwa mereka mengarahkannya untuk kepentingan pencapresan. Nah, kemudian menjawab tentang konteks kenapa Pak Prabowo terpilih, apakah itu karena Jokowi effect dan bukan karena kampanye kreatif, juga tidak tepat ya, karena coba kita lihat lagu kampanye dari TPN, TKN, dan kubu Amin, satu-satunya yang mengumandangkan musik ciptaan anak Indonesia Timur itu Pak Prabowo. Oke gas, hip hop anak-anak Indonesia Timur yang lagi benar-benar hype di seluruh Indonesia Timur, nggak pernah ternotis selama ini, tertutup oleh musik-musik Indonesia Barat seperti Peter Pan dan yang lain-lain. Begitu up dan Pak Prabowo dan timnya memilih musik Indonesia Timur up sebagai lagu tema kami, itu anak Indonesia Timur itu bangga luar biasa ya. Oke gas, torang, torang itu aja udah kata Indonesia Timur banget, kata torang yang dipakai di lagu itu. Kemudian Mas Gibran ketika turun dan mengkampanyekan, turun dalam suasana kampanye di depan ribuan orang saat itu, mayoritas itu memang pemilih muda yang hadir dengan harapan bahwa narasi pembangunan mereka yang kalau kita lihat ada 8 program prioritas yang diusung TKN Prabowo Gibran ya, diusung capres cawapres Prabowo Gibran, itu 8 program cepat itu 6-nya menyasar masalah utama yang dihadapi oleh Indonesia Timur. 6 misalnya kayak masalah pendidikan, kualitas guru, kualitas sekolah, makan siang gratis, itu semua masalah yang memang saat ini sudah membaik di Indonesia Timur, tapi masyarakat Indonesia Timur ingin lebih up. Jadi sangat kontekstual juga program yang diusung. Kakak Billy, tahan dulu, mungkin saya ke Mas Nara. Selain udahlah, nantilah urusan kecurangan itu ada ranahnya, tapi mungkin tunjukkan bukti konkret apa yang sih yang sudah dilakukan oleh Anies dan juga Muhaimin di Indonesia Timur yang nyata, tidak hanya janji. Kalau tadi 02 kita pakai lagunya nih, oke gas, bagaimana? Ini lagu kok mempengaruhi pemiluan, rendah banget menilai demokrasi itu. Jadi saya katakan, ini paradok Mas Billy itu. Mengatakan nggak ada Jokowi efek, tapi dia cerita soal pembangunan infrastruktur di Papua. Lalu mengatakan pemberian motor itu dulu sebelum bukan sebagai capres tapi bagaimana. Kan pemilu itu kan bukan saat coblosan kan, sebelum, saat coblosan, setelah coblosan. Dan ini tiga-tiganya terlibat ini. Maka Pak Mas Ciko mengatakan ini TSM, memang TSM. Kita kalau melawan TSM itu, apalagi melibatkan negara, melibatkan pemerintah, susah kita akan menumbangkan ini. Kalau melibatkan kekuasaan ya. Oleh karena itu kan sebenarnya dalam teori politik itu ada 3 yang memberi kemenangan pemilu itu. 1, tingkat pendidikan, 2, kesejahteraan, 3, lembaga peradilan yang independen. Ini tiga-tiganya dimanfaatkan oleh pemerintah. Apa coba? Pendidikan ya kita tahulah ya.
tidak merata pendidikan Indonesia itu loh. Kesejahteraan Papua kita tahu lah, mungkin yang lain lebih unggul dari Papua kesejahteraannya. Yang ketiga, lembaga peradilan. Kita tahu dari awal ini sudah bermasalah. Kalau kau tanya Amin apa yang lakukan, ya pasti nomor 2 udah lebih dulu apa yang mereka lakukan, yang mereka memanfaatkan program mereka. Jadi tidak mungkin ketiga paslon ini akan memenangkan kalau ditanya udah berbuat apa. Maka saya nggak percaya kalau menangnya di Papua itu karena hanya program kampanye. Nggak mungkin itu. Nggak mungkin, pasti ditopang dan mohon maaf nih, dugaan kecurangan yang besar dan Anda nggak bisa mengatakan nanti dulu lah, nggak usah diatur. Karena pihak pengaruh ketiga tadi, lembaga peradilan yang independen nggak tercapai, jadi mudah diarahkan gitu kan, seperti itu. Anda tahu yang pertama kali berita tentang pembakaran kotak suara itu di Papua, bukan di tempat lain. Jadi nggak usahlah tutup-tutupin, termasuk pembagian tadi itulah menggunakan anggaran negara. Ya itu kapan dia melakukan, dia cuti atau tidak, apakah itu diniati dengan elektoral atau tidak, kita nggak tahu. Yang penting saya katakan, Amin secara moral sudah menang. Soal elektoral nanti kita urus sampai ke MK. Itu yang mau saya katakan. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Umam. Apakah memang ini bisa mengatakan bahwa akan menjadi waktu yang lama bahwa Indonesia Timur ini masih menjadi basisnya Presiden Jokowi hingga periode sekarang ini, meskipun sudah tidak menjabat lagi, ini menjadi PR besar, semacam bahwa sudah tidak dibantahkan lagi bahwa akan panjang nanti keberpihakan pemerintah terhadap wilayah Indonesia Timur. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Hasil hitung suara pemilu di mana Anies Muhaimin memperoleh 23,61% di wilayah Sulawesi Tenggara, pemirsa, sementara Prabowo Gibran 70,54% dan Ganjar Mahfud 5,85%. Ini di Sulawesi Tenggara ya. Sekarang kita lihat lagi. Di Sulawesi Tengah, baik, dengan suara masuk 70%, Anies Muhaimin 22, 02 69%, Ganjar Mahfud 8,98%. Ini di Sulawesi Tengah. Sekarang kita lihat lagi di Sulawesi Selatan seperti apa, 0138, 0256, 035%. Ya, ini sumbernya langsung dari KPU ya pemirsa ya. Sementara di Sulawesi Barat 27,85 untuk 01, Prabowo 64, 03 7,53. Sulawesi Utara 7,4801, 74,8302, 03 17%, 68. Ini cukup tinggi juga di Sulawesi Utara. Kalau di NTT, wah ini di NTT, 61%, 02 pemirsa, di 03 33%, ya katanya kandangnya ya. Dan juga Anies Muhaimin hanya dengan 5,5%. Sementara di wilayah NTB ini 0266, 0317, 01 25% lebih NTB. Nah ini Papua, ini menarik nih. Papua Barat ini tempatnya Kakak Billy nih ya, 02 62%, 03 26, Anies Muhaimin ini 11,1%. Sementara di Papua Selatan 71,81, wah besar sekali pemirsa untuk 02, di 03 18%, di 01 9, tapi yang ini suara masuk memang masih 17,68% pemirsa ya, jadi masih panjang lah waktu. Papua Tengah gimana nih pemirsa, 61% dengan suara masuk 4,62, 03 ini 28, 01 10. Papua Barat Daya, nah 59,5502, 26% 03, 01 13% dengan suara masuk 36,32. Sumbernya KPU pemirsa ya, bukan sumber yang aneh-aneh. Nah sekarang saya ke Mas Umam. Mas Umam, ya memang bisa dibilang bahwa ya sekarang mungkin realistis saja ya. Saya ngebayangin kalau jadi orang Papua udah tinggal di pelosok sana, jauh dari pembangunan. Yang terpikir di benak mereka siapa yang melakukan yang paling banyak untuk kita. Pastinya adalah pemerintahan sekarang Pak Jokowi. Dan yang paling menjanjikan adalah 02. Meskipun di sini Mas Nahra mengatakan ya enggak lah, kita juga pasti menjanjikan yang bagus-bagus. Bahkan juga 03 juga. Ya kita kan juga dorong Pak Jokowi untuk bekerja Indonesia Timur kan juga karena PDIP juga, bagaimana?
Ya, memang kalau misal menggunakan konsep linearitas elektoral, memang paslon yang mendapatkan dukungan dari kekuatan incumbent, meskipun sekarang nggak ada incumbent, tetapi kemudian penguasa memberikan seolah menjadi sponsor di balik koalisi, maka kemudian memang kutel efek yang dihasilkan dari capaian kinerja itu akan jauh lebih mengarah pada kubu paslon yang didukung. Ditambah lagi tadi ya, ada beberapa poin yang tampaknya juga bisa di-highlight. Memang secara sosioantropologis, pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh 02 itu relatif menunjukkan karakter timur. Karena lagunya. Salah satu, diakui atau tidak? Saya mencermati betul. Bagaimana di wilayah Manado. Manado itu Mbak, itu adalah kekuatan terbesar salah satu ya di wilayah Sulawesi Utara. Itu adalah basis terkuat PDIP. Bagaimana kemudian sebelumnya dia menguasai praktis bisa DPR RI-nya, itu bisa 3 orang dan sebagainya. Kemudian mayoritas di DPRD-nya juga penguasanya cukup tebal di sana. Tetapi kemarin situasinya sangat berubah. Misalnya ya, karena memang ada pergeseran beberapa caleg di situ. Tetapi dengan penggunaan tadi itu, istilah torang, macam-macam itu ya, dan kemudian bahkan situasinya berubah itu sejak pada momentum Mei 2023. Ketika waktu itu ada penolakan U20, di situ ada sebuah dinamika yang sifatnya mungkin lokal, tetapi dinamika lokal itu terus kemudian bergulir dan kemudian dijual sedemikian rupa. Nah, kalau misal kemudian terjadi situasi yang berbeda, maka kemudian kita bisa melihat salah satunya adalah Sulawesi Utara. Terbukti, terkonfirmasi 72% itu sangat tinggi. Bahkan tadi 74 ya, 74%. Maka kalau misal kemudian ada situasi yang sosioantropologis mungkin tidak di take account, diakui atau tidak, itu memberikan impact lanjutan. Ditambah lagi di wilayah lain, Papua tentu ada noken. Tidak semuanya wilayah menjalankan sistem noken, tetapi hampir sejumlah wilayah Papua, terutama di wilayah dapil-dapil baru, hasil dari pengembangan itu beberapa yang kemudian bisa digarap dengan sistem noken. Nah, kemudian di saat yang sama, diakui atau tidak, Pak Prabowo itu adalah anak seorang ibu yang berasal dari Halmahera. Nah, Halmahera tahu sendiri, kita juga melihat bahwa sentimen itu kadang juga menjadi bagian dari kampanye di tingkat lokal yang sudah dijual oleh kubu 02, terutama di wilayah Maluku dan lain sebagainya. Nah, sisi-sisi ini yang kemudian memberikan insentif elektoral yang cukup memadai, ditambah memang betul secara sosioekonomi masyarakat Indonesia Timur kita, saudara-saudara kita, secara kesejahteraan, misal tadi menggunakan indeks pembangunan manusia, Human Development Index, dari aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, memang relatif berada di bawah teman-teman di Indonesia Tengah ataupun Barat. Maka begitu kemudian ada mekanisme yang sifatnya bantuan, termasuk program, itu mereka kemudian bisa mempersepsikan itu jauh lebih positif, sehingga kemudian impact elektoralnya bisa lebih terasa. Saya pikir gitu. Saya ke Mas Ciko. Saya sampai lihat ini ya, ketika momen Ganjar datang ke Papua banyak sekali disambut oleh Drawa, disambut oleh tokoh adat, tidak kurang dari riuh yang terjadi di sana. Sebenarnya ketika tim datang ke sana, sambutan yang baik ini juga sekaligus memastikan juga sih bahwa ya pilih kita gitu. Jangan kemudian disambut baik karena PDIP tapi pilihan juga berbeda. Ya istilahnya split tiket tadi. Bagaimana Mas Ciko? Ya enggak dong, pastinya kita semua turun ke bawah, TPN maupun PD Perjuangan, P3 maupun Hanura dan Perindo, kita kan solid untuk mendukung Pak Ganjar ya kan. Setidak-tidaknya bahwa dianggaplah nggak solid, tapi nggak mungkin suaranya segitu. Itu aja, anomalinya terlalu jauh. Ini terlalu aneh ya kan. Turnout, jadi gini, TPN juga melakukan penghitungan-penghitungan untuk memprediksi hasil pemilu itu bukan hanya melalui survei ya kan. Selain survei kita melakukan FGD di semua daerah termasuk di Papua dan di negara bagian Indonesia Timur maksudnya. Nah, ini juga kami salah satunya juga melihat turnout dari massa ketika kita melakukan kampanye, dan kita juga menghitung berapa pintu yang sudah kita ketuk, berapa tatap muka yang sudah dilakukan oleh para relawan ya untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Begitu juga kunjungan Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Pak Ganjar ini kalau dibandingkan capres yang lain, jujur bisa dihitung dia yang paling aktif dan berkeliling di mana-mana di seluruh Indonesia. Dan ini juga menjadi pertanyaan bagi kami. Jadi kalau mau ditanyain berulang-ulang apakah solid atau enggak, PDI Perjuangan insya Allah solid.
Dan kita juga sangat keras untuk kader-kader yang tidak solid memperjuangkan Pak Ganjar. Oke, mungkin sekarang saya ke Mas Nara singkat saja. Harusnya 01 itu dapat berapa sih di Indonesia Timur? Oke lah, versi dari 01 sendiri. Selama ini kita melakukan tidak quick count ya. Kalau quick count itu nggak bisa nggak bisa memotret itu manual lah ya. Ya, itu manual. Jadi kita kumpulkan semua C1 dari Indonesia Timur semuanya. Cuma sampai sekarang baru 6% ya. Kapan diumumkan itu nanti hasilnya? Dalam waktu dekat lah. Yang pasti kita nunggu KPU dulu, karena kita ingin kejujuran dulu. Kita juga punya C1, nanti kita bandingkan. Yang pasti kita berkeinginan di sana itu lebih dari 40 ya, sekitar 39-40 setelah yang lain. Tapi itu bahwa ini ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh partai-partai pendukung, partai pengusung. Ini kita lakukan. Kemudian program-program untuk Indonesia Timur juga luar biasa bagus, tetapi sekali lagi kita harus mengingat bahwa kita perlu keadilan dan kesejahteraan dan pemerataan termasuk dari pemerintah, termasuk dari penyelenggara pemilu. Jadi bukan hanya kita disuruh untuk ngapain aja, tetapi juga kita harus dilayani dengan baik. Jangan beda-bedakan, jangan diskriminasi, dan juga harus adil. Tidak boleh kita membiarkan kecurangan terjadi. Karena bagaimanapun orang butuh makan gitu loh. Kalau diguyur dengan bansos selesai semua itu. Oke, Kakak Billy terakhir, kalau ada yang meragukan suara besar dari 02 di Indonesia Timur, coba yakinkan mungkin memang kita dapat angkanya segitu karena kita melakukan luar biasa dibandingkan paslon lain. Silakan Kakak Billy. Ya, mungkin sedikit klarifikasi cepat, ibunya Pak Prabowo bermarga Sigar itu dari Minahasa, Sulawesi Utara. Tapi prinsipnya benar, beliau dari Indonesia Timur. Jadi yang disampaikan tadi juga benar, dan memang tidak ada hubungan genetik yang begitu kuat, dan beliau aktif membangun kampungnya di sana, di Lengoan. Pak Prabowo, walaupun nggak capres juga memang dari dulu beliau aktif memperhatikan. Nah, jadi saya sudah argumentasi saya tadi 3 sudah cukup menjawab. 1, bahwa yang ditunjukkan di quick count dengan yang nyata real di lapangan sambutan meriah itu cocok. Jadi apa yang tertulis secara vote dan apa yang terjadi sambutan masyarakat di lapangan itu clear. Kemudian akseptabilitas Prabowo Gibran di Indonesia Timur itu terjadi bukan hanya karena Jokowi, benar karena Jokowi effect dan ada narasi mereka melanjutkan pembangunan, tetapi juga Pak Prabowo dan Mas Gibran membawa narasi-narasi pembangunan yang inklusif untuk Indonesia Timur. Yang dilihat dari asta citanya itu keinginan untuk pembangunan berkeadilan, memberikan panggung, memberikan kesempatan yang setara. Dan yang ketiga, kreativitas dari kampanye yang dilakukan oleh tim TKN sampai melibatkan TKD, di mana seluruh masyarakat, komponen masyarakat sampai ke level terkecil terlibat di dalamnya, itu membuktikan kesolidan narasi yang dibangun oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran, bukan hanya tentang program yang diusung, tetapi juga tentang melibatkan masyarakat seluruhnya, termasuk masyarakat Indonesia Timur dalam proses kampanyenya. Dan itu yang membuat kemenangan Pak Prabowo dan Gibran ini dirasakan sebagai kemenangan bersama seluruh masyarakat Indonesia Timur, gitu, secara organik. Jadi ya kita tunggu saja, apalagi 8 program prioritas Pak Prabowo memang menyasar wilayah-wilayah yang masih tertinggal, termasuk wilayah Indonesia Timur. Oke, Mas Umam terakhir, bahwa sambil kita menunggu hasil KPU, baik kiranya juga masing-masing paslon itu menyadari kelebihan kita di sini, strateginya, kekurangan di sini, bagaimana? Iya, saya pikir hitung cepat, terutama di internal kubu masing-masing, tetap harus dipercepat. Sehingga kemudian data dari masing-masing itu bisa dipertanggungjawabkan ketika kemudian nanti mendapatkan data dari KPU, sehingga perbandingannya itu lebih clear. Nah, kalau misal kemudian sudah clear, maka kemudian basis bukti, data, informasi, karena kalau misal kemudian mau dilanjutkan dalam level sengketa kepemiluan, kalau misal kemudian menggunakan pasal TSM, terstruktur, sistematis, masif, maka lagi-lagi pasal di dalam 286 di Undang-Undang Pemilu wajib untuk dipenuhi, yaitu menghadirkan bukti di 50% provinsi se-Indonesia. Kalau misal memang itu betul solid dan kemudian datanya valid, maka potensi bagi MK untuk menganulir putusan atau dari proses panjang ini bisa terjadi. Tapi rasa-rasanya memang agak susah, agak sulit. Nah, semua bergantung pada kubu 01 plus kubu 03, seberapa mampu menghadirkan data yang sangat solid itu. Oke, baik. Untuk
dugaan kecurangan pemilu ranahnya berbeda karena kita belum bisa mendengar berapa versi benar atau versi secara keseluruhan data dari KPU. Kami pun juga masih menunggu nih konferensi pers masing-masing hitung manual dari paslon 02, 01 dan juga 03 pemirsa. Tapi apapun itu wilayah Indonesia Timur ketika diraup luar biasa oleh 02, menarik untuk kita bahas, tadi itulah perbincangannya. Nah, sesaat lagi rekan saya Agita Malika sudah siap dengan informasi yang juga tidak kalah penting. Ada apa ya Agita? Pemirsa, saat lagi kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya, diantaranya pemirsa, komedian Alfian Syah Bustomi yang dikenal sebagai Komeng ini membuat heboh publik dengan menjadi calon DPD atau Dewan Perwakilan Daerah di Jawa Barat. Sesaat lagi informasinya untuk Anda. Saya dari awal ya mau memberitahukan kepada masyarakat, ya saya kayak gini gitu sebenarnya, saya tidak mau merubah. Makanya lewat kertas suara pun ya itu yang saya tunjukkan gitu. Semuanya berkomedi karena dengan jalan komedi biasanya lebih cepat. Mau apapun gitu ya. Banyak program-program pemerintah juga biasanya menyampaikan lewat komedi dari zaman Orde Baru dulu, Ria Jenaka kan, Ateng Iskak melalui itu. Kadang-kadang terus sekarang lihat penceramah. Kalau nggak lucu ya pada nggak ditonton ya. Jadi akhirnya banyak juga yang lewat komedi ya menyampaikannya ya itu apapun gitu ya. Saya juga dulu sempat waktu zaman Pak Sutioso gubernur pun kita saling ngisi. Pak Sutioso ngangkat kebudayaan ini, gedung kesenian waktu itu juga hidup bagus, Taman Ismail Marzuki juga. Nah, timbal baliknya dari pihak Pemda DKI juga minta bawain program gue gitu, dibikin program di TV, dinas kebersihan, dinas apa. Ya ada saling. Jadi ya itu makanya semua pada minta lewat komedi. Apakah masa saya nggak bisa gitu? Program yang saya bawa juga dengan jalan saya sendiri yang berkomedi. Ya saya nggak mau merubah, saya nggak mau, ya saya itu. Makanya kemarin juga saya orang-orang suruh milih, ya saya seperti itu gitu. Malah jadi rame gitu kan. Ya mungkin ya nerima gitu. Dan kemudian bagaimana nih respon dari keluarga dan juga kerabat, apalagi sesama komedian nih melihat Komeng itu sekarang terjun ke dunia politik? Keluarga sih ngedukung, terus teman-teman komedian juga ngedukung. Memang awalnya permintaannya memang dari teman-teman komedian gitu. Jarwo sendiri kan ketua umum Satuan Seniman Komedi. Banyak yang mendukung, Denny Chandra, dari Empat Sekawan, banyak semua hampir teman-teman sih pada emang ngedukung. Malah pada saat kemarin-kemarin juga menanyakan, mana nih? Kok gue nggak diajak kampanye gitu? Nggak ada, nah, gitu sampai hampir semua teman-teman Adul Dosmini, ya semua pelawak, lah kok nggak ada kampanye gitu? Ya nggak ada ya gue mau nunjukin gue ya emang kayak gitu dengan jalan seperti itu gitu. Tapi ya nyampe juga sih. Gitu. Berarti selama kampanye ini, masa kampanye kemarin itu ya, Kang Komeng bisa dikatakan tidak melakukan kampanye sama sekali seperti itu ya? Enggak, tapi cuman saya kalau apa ya, mungkin orang menilainya sosialisasi kali ya. Saya kan hampir off air tuh, ya off air aja dibanyakin, kan keliling juga tuh. Keliling. Ya cuman asal ngeliat aja si Komeng masih ada nih, gitu aja sih saya menilainya gitu. Jadi nanti saya mencalonkan, nanti saya enggak, hampir enggak pernah sih. Cuman dibanyakin off air aja waktu itu. Jadi kampanye malah dibayar gitu. Berarti bisa dikatakan memperbanyak program seperti itu ya, biar masyarakat sendiri yang mengingat bahwasannya sosok Komeng ini ada seperti itu dia. Iya itu, terutama off air ya pada saat itu gitu. Banyak. Oke, yang terakhir nih Kang, bagaimana nih mungkin dari Kang Komeng sendiri secara personal ingin mengucapkan terima kasih atau apa ini yang mau disampaikan ke masyarakat? Karena mengingat Kang, sekarang itu posisinya Kang Komeng itu suaranya paling banyak nih. Ya itu sangat mengganggu sekali ya kalau suara banyak ya, jadi bising, saya nggak bisa tidur, suaranya banyak gitu.
Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak buat para pemilih saya di Jawa Barat. Jadi terima kasih dan saya akan berusaha, mudah-mudahan dan tolong doakan saya bisa sampai apa yang konsep saya bawakan ini. Ya mungkin Bapak-Bapak juga memilih itu gitu selain dari melihat fotonya. Ya. Unik ya. Ya pokoknya terima kasih banyak buat semuanya warga Jawa Barat yang sudah memilih saya. Yang nggak milih juga nggak apa-apa. Saya terima kasih pokoknya untuk seluruh Jawa Barat. Oke, dan boleh nih sedikit untuk pemirsa TV One dan juga masyarakat nih, jargon khasnya Kang Komeng nih, boleh? Ya, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, pokoknya saksikan terus TV One. Uhuy! Baik, sesaat lagi usai jeda pemirsa, ada sebanyak 11 tempat pemungutan suara di Kabupaten Sleman, Yogyakarta berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan. Informasi selengkapnya untuk Anda sesaat lagi. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, Panwaslu Kota Banda Aceh bersama Sentra Gakumdu menangani 2 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu 2024 yang terjadi pada hari pemungutan suara 14 Februari lalu. Kedua TPS tempat perkara kasus tersebut berpotensi dilakukannya pemungutan suara ulang. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Banda Aceh menangani 2 kasus dugaan pelanggaran pidana pemilu 2024. Kasus tersebut terjadi di 2 tempat pemungutan suara di Kota Banda Aceh pada hari pencoblosan. 2 kasus tersebut terjadi di TPS 3 Gampong Kuramat, Kecamatan Kuta Alam, dan di TPS 3 Gampong Suryen, Kecamatan Mauraksa. Dalam kasus pelanggaran pemilu di TPS Gampong Kuramat, terduga pelaku ketahuan membawa 10 lembar surat suara pemilihan DPR RI yang sudah dicoblos. Sedangkan di TPS Gampong Suryen terduga pelaku ini ketahuan oleh petugas pengawas mencoblos lebih dari sekali. Panwaslu Kota Banda Aceh bersama Sentra Gakumdu masih mendalami keterlibatan 2 terduga pelaku dalam kasus pelanggaran pidana pemilu tersebut. Keduanya masih dalam pemeriksaan dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Sebanyak 11 tempat pemungutan suara di Kabupaten Sleman, Yogyakarta berpotensi dilakukan pemungutan suara ulang dan pemungutan suara lanjutan. Ke-11 TPS tersebut diduga melakukan pelanggaran seperti mengizinkan pemilih dari luar daerah yang tidak masuk DPT dan DPTB untuk mencoblos. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sleman merekomendasikan KPU Sleman untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU dan pemungutan suara lanjutan atau PSL di 11 tempat pemungutan suara atau TPS. Rinciannya, 8 TPS menggelar PSU dan 3 TPS PSL. Ke-11 TPS tersebut diduga melakukan pelanggaran saat pemilu dan Pilpres 14 Februari lalu. Di antaranya mengizinkan pemilih luar daerah yang tidak masuk DPT dan DPTB untuk mencoblos ataupun pemilih yang tidak mendapatkan jumlah surat suara lengkap. Bawaslu Sleman merekomendasikan agar PSU dan PSL digelar paling lambat 24 Februari ini. Di Kabupaten Sleman. Kemudian berikutnya pemirsa, sebanyak 5 tempat pemungutan suara di Provinsi Bengkulu dipastikan akan menggelar pemungutan suara ulang PSU. Kelima TPS tersebut tersebar di Kota Bengkulu dan 2 kabupaten, yakni Kabupaten Seluma dan juga Kabupaten Mukomuko. PSU dilakukan setelah pihak KPU Kabupaten Kota menerima rekomendasi dan Bawaslu terkait temuan adanya sejumlah pelanggaran. Kelima TPS yang dipastikan akan menggelar pemungutan suara ulang atau PSU ini terdiri dari 3 TPS di Kota Bengkulu, yakni TPS 16 Kelurahan Jalan Gedang, TPS 4 Kelurahan Cempaka Permai, dan TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu. Sedangkan 2 TPS lainnya berada di TPS 5 Kelurahan Napal, Kabupaten Seluma, dan TPS 9 Desa Penarik, Kabupaten Mukomuko. PSU yang dilakukan di 5 TPS ini setelah pihak KPU Kabupaten Kota menerima rekomendasi Bawaslu, di mana telah terjadi sejumlah pelanggaran. Salah satunya pemilih dari luar provinsi diperbolehkan mencoblos hanya dengan menggunakan KTP.
Untuk TPS 6 Kelurahan Pekan Sabtu akan menggelar PSU 3 pemilihan, yakni Presiden, DPRD, dan DPD. TPS 4 Kelurahan Cempaka Permai, semua pemilihan, dan TPS 16 Kelurahan Jalan akan menggelar PSU untuk pemilihan Presiden. Pemirsa, seorang anggota KPPS di Kabupaten Banyumas, Jateng meninggal dunia setelah menjalankan tugas di TPS. Yudi Asminuddin, 46 tahun, anggota KPPS TPS 07 Desa Sanggreman, Kecamatan Rawalo, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Almarhum meninggalkan istri dan 2 orang anak yang usianya masih sekolah. Yudi sehari-harinya mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan berdagang, mempunyai warung sembako di depan rumahnya. Almarhum Yudi sempat mengeluh sakit dan dibawa ke Puskesmas Rawalo. Korban juga sempat dirujuk ke rumah sakit terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Jenazah langsung dimakamkan di TPU desa setempat. Menurut Suhadi, paman korban, pada saat pemilu, Yudi sudah 2 kali menjadi anggota panitia pemungutan suara di pemilu tahun 2019 dan pemilu tahun 2024 ini. Petugas Linmas di TPS 05 di Kota Pasuruan, Jawa Timur meninggal dunia. Diduga kuat korban kelelahan menjaga TPS saat proses penghitungan surat suara dalam pemilu. Inilah suasana rumah duka Ahmad Anwar Zainuri, 32 tahun, di Jalan Kiai Ahmad Dahlan, Kelurahan Gentong, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan pada Senin pagi. Almarhum meninggal karena kelelahan menjaga TPS 05 di kelurahan setempat saat penghitungan suara. Saat itu M. Zainuri mengaku mengalami sakit dan izin untuk pulang ke rumahnya dan dibawa saudaranya ke rumah sakit setempat. Pria berumur 33 tahun itu meninggal dunia usai menjalani perawatan di RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan sejak hari penghitungan surat suara pemilu pada Rabu tanggal 14 Februari. Dari keterangan dokter, petugas Linmas ini mengalami penyempitan jantung akibat kelelahan. Sementara itu, pihak KPU Kota Pasuruan sendiri saat ini sedang melakukan pendataan kepada petugas Linmas di TPS yang meninggal dunia tersebut. Sebuah video yang memperlihatkan sejumlah orang mengambil kembali tumpukan paving yang diduga bantuan milik caleg di Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Inilah video amatir yang direkam warga saat sejumlah orang mengangkut kembali tumpukan paving di Jalan Kenanga, Dusun Panjen, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis kemarin. Video diambilnya kembali tumpukan paving bantuan ini pun viral di media sosial. Warga pun menyampaikan kalau diambilnya kembali paving tersebut karena sang caleg gagal mendapatkan suara terbanyak. Menurut keterangan warga setempat, paving blok yang ditumpuk di jalanan desa ini merupakan bantuan dari calon legislatif DPRD Banyuwangi. Rencananya paving akan dipasang di jalan perkampungan jika caleg tersebut atau sang caleg tersebut terpilih menjadi wakil rakyat. Namun sehari setelah coblosan, pavingisasi jalan di perkampungan ini tidak jadi terrealisasi. Meski ditarik kembali, warga merasa tak keberatan akan hal tersebut. Karena warga sudah terbiasa merasakan jalan di perkampungannya rusak dan tak pernah tersentuh aspal sejak dulu. Tenan nih, dicupuk nih, kilo nih. Pemirsa, 2 orang pria yang berada di dalam penyimpanan gudang logistik pemilu di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur diamankan polisi.
Beginilah detik-detik penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Sampang terhadap 2 orang pria yang berada di dalam gudang penyimpanan logistik pemilu di wilayah Sokobanahan, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Satu persatu kedua pria langsung dikeluarkan petugas dari dalam gudang logistik oleh pengawas pemilu dan diserahkan ke aparat kepolisian. Kedua pelaku yang masih dirahasiakan identitas kemudian diamankan petugas dan dimasukkan ke sebuah mobil milik aparat kepolisian. Khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, para pelaku yang diduga bukan panitia dari penyelenggara pemilu langsung dibawa ke Mapores Sampang guna dilakukan pendalaman. Sesaat lagi usai jeda pemirsa, sekelompok remaja yang sedang duduk di atas sepeda motor di kota Bekasi, Jawa Barat diserang dengan senjata tajam. Kami kembali dengan informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap 5 orang pencuri yang membobol rumah seorang dosen dan menggasak berangkas berisi emas senilai 6 miliar rupiah di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Resmo Polda Sulawesi Selatan bersama dengan Resmo Polsek Rapocini ini langsung menangkap 3 orang pria bernama Ade Rizky usia 34 tahun, Rahmat Arsyad usia 36 tahun, dan Asdi usia 27 tahun, pelaku pencurian di rumah seorang dosen. Di mana saat mereka berada di sebuah kafe di kota Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat dini hari. Para pelaku dibekuk, 2 orang yang diduga sebagai penadah barang hasil curian berinisial DH dan RU juga dapat ditangkap di kota Makassar. Kawanan maling ini diketahui melakukan aksinya dengan membobol rumah milik seorang dosen pada hari Senin 12 Februari 2024 lalu di Jalan Minasa Upa, kota Makassar. Para pelaku menggasak 1 buah berangkas di dalam rumah yang berisi puluhan emas batangan dan perhiasan dengan total berat 4 kg senilai kurang lebih 6 miliar rupiah. Selain menangkap pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti berupa sejumlah emas dan uang dari hasil kejahatannya. Kanit Resmo Polda Sulsel, Kompol Beni Pornika mengungkapkan para pelaku ini melakukan aksinya saat rumah tersebut ditinggal penghuninya. Pelaku juga Dan kita akan segera memperbarui informasi terkini bersama dengan Kompol Devi Sujana selaku Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Pak Devi Sujana, selamat malam. Seperti apa perkembangan kasus saat ini, Pak? Ya, selamat malam, Mbak. Bahwa betul tadi yang disampaikan, dari jajaran Polda Sulsel, gabungan dari Reskrim Polda Sulsel bersama dengan Polrestabes Makassar, beberapa hari yang lalu mengamankan tepatnya 3 orang tersangka pelaku utama yang melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa membobol berangkas di salah satu rumah warga yang kebetulan berprofesi sebagai dosen. Nah, dari 3 orang pelaku utama tersebut kami berhasil melakukan pengembangan, salah satunya terhadap 1 orang yang diduga sebagai orang yang menerima atau membeli salah satu barang-barang dari hasil kejahatan tersebut. Nah, perlu kami sampaikan juga bahwa dari tangan tersangka dan juga kami lakukan penyelidikan tambahan terhadap penadah, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa perhiasan emas. Setelah kami lakukan cek penimbangan bersama dengan korban juga di Pegadaian, barang bukti tersebut seberat kalau ditotalkan sekitar 2,2 kg. Berupa 9 keping emas mulia, kemudian ada beberapa puluh item emas berupa perhiasan. Nah, itu mungkin. Sementara kami saat ini melakukan pengembangan lagi, penyelidikan, kemungkinan ada penadah-penadah lainnya yang terkait dengan 3 orang pelaku tersebut. Itu, Mbak.
Ini kan sudah dilakukan pengembangan kasus, Pak. Tapi bagaimana awal mulanya para pelaku ini bisa mengetahui bahwa rumah ini kosong dan kemudian melakukan aksinya? Apakah ada pengembangan kasus untuk mengarah ke pelaku lain? Nah betul, kami sudah melakukan pengembangan ke arah sana, kami melakukan penyelidikan mendalam. Ternyata setelah jalan penyelidikan kami menyimpulkan bahwa tersangka tersebut melakukan hunting terhadap calon-calon korbannya dengan cara random. Adapun caranya yaitu salah satu korban berjalan memakai sepeda motor untuk mencari sasaran yang kira-kira mungkin dan mudah dijadikan sasaran. Nah, ketika pada saat itu melihat salah satu rumah yang memiliki pagar akan tetapi tidak dikunci, pagarnya agak terbuka. Nah, kebetulan juga korban bersama keluarganya sedang keluar. Nah, kemudian pelaku masuk ke rumah, ke teras rumah, berpura-pura sebagai pengirim paket online. Nah, kemudian pelaku mati. Tidak nelpon. Baik. Terima kasih sekali lagi Kompol Devi Sujana, Kasat Reskrim Polrestabes Makassar sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, Pak. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sekelompok remaja yang sedang duduk di atas sepeda motor di Kota Bekasi, Jawa Barat diserang dengan senjata tajam. Aksi penyerangan yang terekam kamera CCTV itu viral di media sosial. Dari rekaman CCTV yang terpasang di salah satu rumah warga di Jalur 2 Perumahan Wisma Asri 2, Kota Bekasi, Jawa Barat, sejumlah remaja ini sedang duduk di atas sepeda motor. Kemudian juga langsung melarikan diri saat sejumlah motor dari arah kiri datang, menyerang mereka dengan menggunakan senjata tajam. Satu korban yang tertinggal dibacok saat berusaha menyelamatkan diri. Diduga kuat, aksi penyerangan ini dilakukan oleh kelompok geng motor dan mengincar sekelompok remaja yang berkumpul. Selain pedang dan celurit, para remaja juga dilaporkan membawa potongan besi untuk melakukan penyerangan. Saksi mata di lokasi mengatakan aksi penyerangan terjadi pada Minggu siang kemarin. Korban yang sedang nongkrong tiba-tiba diserang dengan senjata tajam. Para pelaku yang diperkirakan masih berusia remaja ini juga merusak kendaraan korban saat ditinggal menyelamatkan diri. Belum diketahui pasti atau penyebab pasti dari motif penyerangan yang terjadi. Kasus ini kini masih dalam penyelidikan kepolisian Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa, seorang pemilik mobil yang parkir di atas trotoar ini mengamuk dan mempertahankan mobilnya yang mau diderek petugas Dishub di kawasan Senen, Jakarta Pusat pada pagi tadi. Ya, beginilah keributan yang terjadi saat Dishub ini membawa mobil yang berwarna putih yang parkir di sembarang tempat di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Pemilik mobil ini bernama Johan menghadang dan mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas Dishub yang mencoba menderek mobilnya yang baru saja parkir. Nyaris terjadi baku hantam, namun petugas tetap menderek mobilnya. Walaupun pemilik mobil mengaku tak punya uang untuk membayar tilang sebesar Rp500.000. Menurut petugas Dishub, tak ada alasan bagi siapapun yang parkir di sembarang tempat tetap akan ditindak karena melanggar perda tentang perparkiran. Ada sebanyak 10 mobil ini berhasil diderek dalam razia parkir liar di kawasan Senen, Jakarta Pusat, di mana semua mobil tersebut langsung dibawa ke lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat.
Aku tidak salah, aku tahu ini karena SMK-nya dulu. Diduga korsleting listrik pada bagian mesin, mobil pengangkut pasir ini terbakar di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Peristiwa ini sempat membuat pengendara yang akan melintas panik lantaran sempat terdengar suara ledakan. Asap dan api muncul dari sebuah mobil bermuatan pasir yang terbakar saat melintas di Jalan Raya Kutruk, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Kobaran api yang membesar membakar bagian kabin mobil, ini membuat arus lalu lintas di lokasi kejadian tersendat. Beberapa pengendara sepeda motor terpaksa harus berhenti lantaran mendengar suara ledakan yang cukup keras. Api akhirnya berhasil dipadamkan oleh warga dengan menggunakan air dari permukiman. Setelah berhasil dipadamkan, bangkai mobil dibawa pemiliknya ke toko material dengan menggunakan derek. Ini bensinnya Pak. Kita ke kabar selanjutnya, pemirsa. Hujan lebat yang melanda Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur beberapa hari terakhir membuat sejumlah desa di Kecamatan Tanggulangin terendam banjir. Banjir yang merendam sejumlah desa di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur hingga kini belum juga surut. Hal ini mengakibatkan ratusan rumah warga di 4 desa terdampak banjir. Ketinggian banjir yang menggenang di lokasi tersebut ini mencapai 30 cm hingga 50 cm. Genangan air masuk ke dalam rumah bahkan merendam dan membuat aktivitas warga terganggu. Mengakibatkan sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir ini memilih untuk menggunakan akses sanitasi di musola terdekat. Warga mengaku pasrah dan juga berharap adanya bantuan akses sanitasi portable dari Pemkab Sidoarjo yang memungkinkan digunakan untuk sejumlah warga yang seluruh bagian rumahnya terendam banjir. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus juga menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya benar sekali Agita, tapi tampaknya kita harus menutup Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi sesaat lagi pemirsa jangan lupa untuk menyaksikan Fakta bersama Tiara Harahap dengan judul baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Nutrif Benekol. Wadimor, tentu sarung kita.